Saat ini setelah suara yang luas dan perkasa terdengar, tiga tetua klan Gu dengan pakaian yang sangat formal berdiri dari tempat duduk mereka tidak jauh dengan ekspresi tegas. Setelah itu mereka memasuki stadion. Pada saat ini ada banyak alat yang ada di tempat itu. Upacara dewasa klan Gu cukup rumit karena seseorang hanya dianggap dewasa setelah seseorang menjalani upacara dewasa klan Gu. Generasi muda hanya dapat dianggap sebagai bagian dari inti klan setelah upacara dewasa, bahkan pernikahan hanya bisa dilakukan setelah seseorang menyelesaikan upacara dewasa, dan pada saat ini para ahli sejati dari klan Gu belum menunjukkan diri mereka. Mata Xiaoyan menyapu area khusus ini. Selain sejumlah kecil tetua dari klan Gu, Xiaoyan tidak melihat siapapun di tingkat kepala klan Gu. Jelas orang-orang penting ini tidak akan mengungkapkan diri mereka bahkan pada saat seperti itu. Namun Xiaoyan bertanya-tanya dari siapa suara itu berasal karena itu berisi tekanan doseng. Meskipun mereka tidak menunjukkan diri, ada beberapa aura samar yang ada di sini. Tampaknya orang-orang penting ini mengamati peristiwa meskipun tidak menunjukkan diri, namun hanya melalui persepsi spiritualnya yang tajam. Xiaoyan menyelidiki sejenak sebelum menemukan fluktuasi aneh di langit. Hatinya tiba-tiba merasakan pengertian. Pada saat ini, upacara akan dimulai. Tiga tetua dari klan Gu di alun-alun menyelesaikan persiapan mereka sementara Xiaoyan diam-diam berpikir untuk dirinya sendiri. Setelah itu, mereka mengikuti daftar nama dan membaca nama pertama yang sangat akrab dengan Xiaoyan. Ling Kuan buru-buru berdiri ketika dia mendengar suara ketiga sesepuh itu. Tubuhnya bergerak dan dia bergegas ke alun-alun dengan semangat tinggi. Dia membungkuk hormat kepada tiga sesepuh. Secara alami ada cukup banyak anak muda di dalam klan Gu yang telah menjadi dewasa, namun mereka yang bisa mengadakan upacara dewasa di tempat seperti itu adalah minoritas dan orang-orang ini tidak diragukan lagi adalah yang teratas di antara generasi muda klan Gu. Oleh karena itu tidak mengherankan bahwa beberapa kebanggaan memenuhi wajah Ling Kuan. Seorang penatua yang tampak tegas dari klan Gu mengepalkan tangannya sambil berdiri di alun-alun. Dis bintang berukuran 10 kaki muncul di depannya. Ling Kuan cepat melangkah maju dan tangannya menyentuh cakram bintang saat dia menutup matanya. Setelah Ling Kuan menutup matanya, cahaya yang kuat tiba-tiba dipancarkan dari dis bintang. 6 bintang perlahan muncul di sana. Sang tetua dari klan Gu menganggukkan kepalanya ketika dia melihat ke-6 bintang ini. Setelah itu dia berteriak keras. Ling Kuan, Komandan ke-7 Tentara Terendam Hitam 1 bintang kekuatan Dozun, garis keturunan kelas 6, setelah berdiskusi di Dewan Tetua dia diberikan tato klan emas, itu akan menjadi tato klan emas. Dia memang layak menjadi Komandan ke-7. Anggota klan Gu di stadion segera mengeluarkan beberapa suara iri ketika mereka mendengar suara yang berasal dari mulut penatua. Joy melintas di mata Ling Kuan ketika dia mendengar ini. Dia berlutut dengan satu lutut di tanah dan mengangkat kepalanya. Seorang penatua memegang pena emas yang berkedip-kedip, tangannya menari dan membentuk banyak gambar. Setelahnya, simbol misterius muncul di dahi Ling Kuan dan cahaya keemas mencarkan fluktuasi energi khusus. Garis keturunan kelas 6, tato klan emas. Benda apa ini? Xiaoyan sangat tidak terbiasa dengan hal-hal ini, namun Xiaoyan segera mengerutkan kening dan bertanya pada Sun Er. Garis keturunan klan Gu dipisahkan menjadi 10 kelas yang berbeda. Kelas 1 adalah yang terendah sedangkan kelas 10 adalah yang tertinggi. Biasanya hanya mereka yang garis keturunannya telah mencapai kelas 4 dan di atas yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam upacara dewasa. Tidak buruk bagi Ling Kuan untuk mencapai kelas 6. Sun Er tersenyum dan menjelaskan adapun tato klan emas ini adalah evaluasi yang diberikan setelah meringkas semua berbagai kondisi. Jenis tato klan ini telah diwarisi oleh klan Gu sejak zaman kuno. Selama momen kritis, itu akan memungkinkan kekuatan garis keturunan dalam tubuh anggota klan Gu untuk sementara melambung dan memungkinkan mereka untuk menghindari bahaya. Tato klan ini dibagi menjadi 4 tingkatan: perak, emas, ungu emas dan pelangi emas. Mereka dibedakan oleh warna. Tato klan Ling Kuan ini adalah tato klan emas ketiga. Tato klan ini sebenarnya memiliki efek misterius seperti itu. Kejutan melintas di mata Xiaoyan saat dia bertanya. Dikabarkan bahwa leluhur klan Gu yang memiliki eksistensi yang mencapai kelas Doudi, setelah mendapatkan tato klan seseorang membutuhkan 1 bulan untuk melepaskan kemampuannya. Sun Er tersenyum saat berbicara.
Xiao Yan mengangguk. Dia hanya berpikir bahwa ini adalah upacara formal klan Gu, tidak terduga bahwa itu benar-benar memiliki manfaat seperti itu. Tidak heran orang-orang ini memandang upacara orang dewasa begitu serius. Sepertinya alasannya adalah karena tato klan ini. Kalau begitu apakah garis keturunan Sun Er mencapai kelas 10? Apakah dia bisa mendapatkan tato klan Pelangi Emas? Xiao Yan tertawa. Saya tidak pernah mengikuti tes setelah meninggalkan klan saya terakhir kali, namun garis keturunan kelas 10 juga disebut garis keturunan dewa itu tidak pernah muncul dalam klan Gu setelah 1000 tahun. Sun Er takut bahwa dia tidak akan dapat mencapai tahap itu karena untuk tato klan Pelangi Emas kemungkinan hanya ada satu orang di dalam klan saat ini yang memilikinya, telah disimpan tinggi di atas sudah lama sejak seseorang telah mencapai kualifikasi. Sun Er menggelengkan kepalanya saat dia menjawab, menurut perhitungan garis keturunan klan Gu selama seseorang mampu mencapai garis darah kelas 9 seseorang memiliki potensi untuk maju ke kelas Doseng, adapun garis keturunan ilahi mungkin potensi itu akan memungkinkannya mencapai puncak kelas Doseng. Tentu saja saya pikir ini juga akan sangat sulit, sudah bertahun-tahun sejak garis keturunan ilahi muncul. Mang Tianqi di depan menoleh dan tertawa. Xiao Yan terdiam. Fondasi klan Gu memang menakutkan. Selanjutnya Lin Xiu. Sementara Xiao Yan dan Sun Er sedang mengobrol, suara lain sekali lagi terdengar. Lin Xiu segera berdiri. Dia melesat dengan wajah bersemangat. Setelah itu dia mengikuti langkah-langkah yang telah diambil Ling Kuan sebelumnya. Namun hanya 6 bintang yang muncul di dis bintang Lin Xiu, komandan kedua dari tentara terendam hitam bintang 5 Dozun, garis keturunan kelas 6, berikan tato klan emas. Ketika Xiao Yan melihat bahwa bintang 5 ini Dozun Lin Xiu, hanya bisa mendapatkan tato klan emas, ia merasakan bahwa sulit untuk melompati tingkat tato klan yang berbeda. Kekuatan seseorang bukanlah paling penting adalah tingkat keturunan mereka, meskipun keduanya memiliki tato klan emas. Warna emas di dahi Lin Xiu lebih cerah daripada warna Ling Kuan. Mungkin perbedaan kecil ini adalah karena kekuatan mereka yang berbeda. Setelah Ling Kuan dan Lin Xiu, anggota generasi muda dari klan Gu, yang cukup kuat terus muncul satu demi satu, namun pada akhirnya tidak ada seorang pun yang garis keturunannya telah melampaui kelas 6. Xiao Yan mulai mengerti bahwa tingkat keturunan dalam klan Gu sulit untuk diperkuat. Gu Zhen, komandan pertama dari tentara terendam hitam bintang 7 Dozun, kekuatan garis keturunan kelas 7. Sementara Xiao Yan merasa sedikit tidak sabar karena proses yang panjang. Dia tiba-tiba diam sedikit karena suara yang dikirim dari alun-alun. Gu Zhen, jantung Xiao Yan berdebar kencang ketika mendengar nama ini. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan matanya melihat ke alun-alun. Dia melihat bahwa Gu Zhen berlutut dengan satu lutut di tanah. Wajahnya tenang ketika dia melihat tiga sesepuh yang dengan lembut mendiskusikan sesuatu. Semua orang di lapangan mulai saling memandang ketika mereka melihat ketiga sesepuh mulai mendiskusikan sesuatu. Mata mereka menatap Gu Zhen. Tampaknya orang ini sedikit berbeda dengan yang lain sebelum dia. Tiga penatua di alun-alun mengobrol sejenak sebelum mereka akhirnya berhenti. Salah satu sesepuh mengepalkan tangannya dan sebuah pena ungu emas muncul. Ini sebenarnya adalah pena naga ungu emas. Banyak seruan segera terdengar di dalam stadion ketika mereka melihat pena ungu emas di tangan penatua. Setelah diskusi Dewan Penatua, Gu Zhen memiliki kredit pertempuran yang luar biasa dan karakter yang tenang, karenanya dia akan diberikan tato klan ungu emas. Penatua yang tampak keras berteriak dengan suara yang dalam. Energi di telapak tangannya melonjak dan mengaktifkan pena ungu emas. Dia dengan cepat meninggalkan tato klan ungu emas di dahi Gu Zhen. Namun warna ungu emas ini sedikit pucat, tapi itu tidak menghentikan banyak tatapan iri muncul. Berdasarkan tingkat garis keturunan, Gu Zhen belum mencapai tingkat tato klan ungu emas. Namun reputasinya di Angkatan Darat Terendam Hitam sangat besar. Ia dapat mengejar 4 jenderal besar. Karenanya, Dewan Penatua telah membuat pengecualian. Suara lembut terdengar di samping telinga Xiao Yan ketika dia mengamati Gu Zhen di alun-alun. Suara ini adalah Sun Er yang menjelaskan berbagai hal kepadanya. Lalu Xiao Yan mengangguk. Dia telah melakukan kontak dengan Gu Zhen dan secara alami menyadari bahwa orang ini memang seseorang dengan karakter yang sangat tenang. Jika dia bisa mendapatkan posisi tinggi di klan Gu di masa depan, prestasinya pasti akan bagus. Klan Gu ini benar-benar memiliki banyak ahli.
memang layak menjadi klan kuno yang telah berlangsung selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu sudah tua tetapi tidak menurun meskipun Gu Zhen telah melampaui harapan dan mendapatkan tato klan ungu emas. Wajahnya tidak menunjukkan fluktuasi yang terlalu kuat, dia hanya membungkuk dengan hormat kepada tiga sesepuh. Setelah itu dia berdiri dan tubuhnya bergerak, dan dia kembali ke tempat duduknya di depan banyak tatapan iri. Tatapannya melesat ke tempat di mana Xiao Yan berada ketika dia duduk. Setelah itu dia mengangguk. Xiao Yan juga membalas senyum di wajah tindakan ramah ini. Dia baru saja akan berbicara ketika dia tiba-tiba merasakan bahwa suhu tiba-tiba menjadi sedingin es. Xiao Yan perlahan-lahan menutup matanya karena perubahan di sekelilingnya. Akhirnya, mereka berhenti di punggung sedingin es di depannya. Pada saat ini, Jenderal Iblis, yang merupakan salah satu dari 4 jenderal besar klan Gu, diam-diam berdiri di depan semua orang yang hadir. Namun dia hanya mengambil satu langkah pada satu waktu ketika dia berjalan menuju alun-alun. Apakah ini gilirannya? Mata Xiao Yan menyipit ketika dia merasakan lingkungan di sekitarnya yang telah menjadi sunyi dan sedingin es. Dia sangat ingin tahu tentang lawannya yang kuat ini. Tingkat